Uji coba pembukaan mal dilakukan di 138 pusat perbelanjaan dan mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya mulai 10 hingga 16 Agustus 2021. Seluruh pengunjung mal harus menunjukkan surat vaksin dan hasil tes swab. Pemerintah memutuskan mulai membuka secara bertahap mal dan pusat perbelanjaan di wilayah yang menerapkan PPKM level 4. Selama masa uji coba, pusat perbelanjaan dan mal diizinkan beroperasi pukul 10 sampai 20 dengan kapasitas maksimal 25%. Pengunjung juga dibatasi berdasarkan usia di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun. Tempat hiburan seperti bioskop, tempat bermain anak, dan tempat hiburan masih ditutup. Restoran hanya bisa dipesan untuk take away dan pesan antar kecuali di area terbuka. Seluruh pengunjung dan pegawai harus sudah divaksin dan dapat dibuktikan dengan sertifikat vaksin dalam aplikasi Peduli Lindungi, serta menyerahkan bukti tes antigen hasil negatif maksimal 1 kali 24 jam atau bukti tes PCR hasil negatif maksimal 2 kali 24 jam beserta KTP. Dipastikan bahwa semua yang masuk ke mal hanya bisa masuk dengan QR code yang sifatnya adalah digital. Artinya mesti downloading, kemudian secara digital diperiksa, mesti mengadakan vaksin 2 kali, dan juga adanya antigen dan atau PCR baru boleh masuk. Karena pandemi COVID-19 yang nampaknya belum akan usai dalam waktu dekat, pemerintah berencana membuka secara perlahan sejumlah aktivitas masyarakat dengan pembatasan yang ketat. COVID ini saya nggak yakin akan hilang cepat. Sejarah membuktikan bahwa virus itu stay-nya ada yang tahunan, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun seperti itu. Artinya memang kita harus beradaptasi untuk hidup dengan mereka ke depannya. Nah, caranya gimana? Itu caranya kita harus bikin protokol kesehatan supaya kita tetap bisa hidup, beraktivitas normal, tapi sehat. Beragam respon masyarakat bermunculan terkait kebijakan surat vaksin dan hasil tes swab sebagai syarat masuk ke mal dan pusat perbelanjaan. Biaya tes swab yang cukup tinggi menjadi alasan keberatan masyarakat. Muncul juga pertanyaan, jika semua pengunjung yang masuk wajib menunjukkan surat tes swab hasil negatif, apakah para pegawai di mal dan pusat perbelanjaan juga dites swab setiap hari sebelum bekerja? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di pusat perbelanjaan yang mulai kembali dibuka, sudah ada rekan kami Vicky Rian di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Vicky, bagaimana situasi mal yang sudah akan mulai dibuka kembali? Ya, Davi, memang betul sekali ini Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan menjadi salah satu mall atau pusat perbelanjaan di Jakarta yang mulai mengizinkan atau memperbolehkan pengunjung untuk datang di masa perpanjangan PPKM level 4. Namun memang meski sudah mulai dibuka, kondisi terkini di Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan berdasarkan pantauan kami belum cukup ramai. Ini masih terbilang sepi, hanya beberapa pengunjung saja yang datang. Dan meski sudah mulai dibuka, namun ada sejumlah aturan yang memang ini wajib dipatuhi oleh setiap pengunjung yang datang. Selain mereka ini wajib mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pengunjung yang diperbolehkan masuk ke area Mall Lipo Mall Kemang ini juga wajib sudah menerima vaksinasi. Nah, mereka ini untuk diketahui bagaimana telah menerima vaksinasi, para pengunjung yang datang ini diwajibkan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan mereka juga wajib mendaftarkan diri. Dari aplikasi tersebut nantinya ini akan diketahui apakah setiap pengunjung yang datang ini telah menerima vaksin. Selain itu memang ada kapasitas yang dibatasi oleh pihak mall, di mana di Lipo Mall Kemang sendiri ini sedianya memang mampu menampung hingga 65.000 pengunjung. Namun untuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya kerumunan, pihak Lipo Mall Kemang ini membatasi maksimal 25% dari total kapasitas yang tersedia. Tidak hanya itu, ada batasan umur yang diperbolehkan bagi para pengunjung untuk bisa masuk ke dalam mall. Tadi saya juga sudah menginstal atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi sehingga saya bisa masuk, dan saya akan menunjukkan kepada Anda, Davi dan juga Permisa, bagaimana kondisi di dalam
Lipo Mall Kemang, di sini dapat terlihat memang situasinya terbilang masih cukup sepi, tidak seperti hari-hari biasanya di mana kita ketahui memang pusat perbelanjaan apalagi di Jakarta ini biasanya ramai sekali oleh pengunjung. Nah, tadi saya katakan memang ada kategori usia yang boleh masuk ke area pusat perbelanjaan di mana anak-anak dengan usia di bawah 12 tahun memang ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam mall, dan itu juga lansia yang di atas 70 tahun. Memang lansia ini cukup rentan, dan masyarakat pun yang datang ke mall tidak henti-hentinya dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Davi. Baik, terima kasih Fikirian atas laporan Anda langsung dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.